Salam sehat selalu buat sobat semua. Jumpa lagi dengan channel kesayangan. Kali ini aku ingin berkisah tentang hubunganku dengan adik ipar yang tanpa terasa, tiba-tiba memasuki fase hubungan spesial setelah hatiku merasa dikhianati oleh suami. Aku gak paham, apakah ini bentuk balas dendam, atau memang tulus dari hati. Nah, bagaimana kisah serunya? Yuk ikuti sampai tuntas jalan ceritanya. Semoga ada manfaat dan pelajarannya, dan semoga terhibur. Kian hari aku merasa kian dekat dengan adik iparku. Sebab ia selalu ngasih solusi setiap aku curhat. Lama-lama aku jadi merasa nyaman, dan merasa selalu membutuhkannya. Kenalin dulu, namaku Tiara, umur 34 tahun, anak 2. Sebagai ibu rumah tangga, ibu rumah tangga plus deng, karena aku punya usaha cateringan. Meski masih kecil, tapi bisa membantu ekonomi keluarga. Sementara suamiku merupakan PNS yang ngantor di kecamatan. Bukan pejabat sih, hanya pegawai biasa alias golongannya pun gak terlalu tinggi. Tapi dalam kurun waktu setahun terakhir, aku sering dibuat sakit hati. Ternyata suamiku punya teman spesial. Maaf, sebenarnya suamiku itu orangnya biasa-biasa saja. Kupikir kalau aku saja yang suka. Ternyata ada perempuan lain yang pingin juga. Tobat, memang, aku tuh orangnya mudah percaya. Apalagi sama suami. Aku juga bukan tipe istri yang suka operasi ponsel suami. Sebab aku punya image gak mungkin kalau suamiku mau neko-neko di luar. Masak si orang yang lugu dan gak nyetirani mau berbuat yang macem-macem. Begitu kan anggapanku. Wong dia dapat aku saja sudah sangat beruntung gitu loh. Tobat, aku itu, maaf ya, bukannya sombong, aku itu cantik. Bahkan terlalu cantik buat suamiku. Jadi aku yakin dia gak akan berpaling dariku. Ternyata aku keliru. Anggapan itu justru jadi sisi kelemahanku. Aku terlalu santai dan los memberi kepercayaan. Itulah yang seperti dimanfaatkan Mas Yundi, nama suamiku, untuk berbuat curang di belakangku. Parahnya lagi, meski sudah tahu suamiku seperti itu, tapi aku gak bisa berbuat banyak. Bukannya aku lemah dan pasrah dengan keadaan, tapi aku gak bisa egois menyikapi masalah ini. Aku juga harus melihat kedua anakku, sebab keduanya sangat dekat dengan ayahnya. Gak mungkin aku usir dari rumah. Aku gak bisa secara tiba-tiba memisahkan anak-anak sama ayahnya. Kayak gitu kan. Jika aku ambil tindakan tegas dan pergi ke kantor untuk melapor ke atasannya, bisa mungkin Mas Yundi kena sanksi. Tapi jika sampai dipecat, dampaknya juga ke keluarga. Aku bingung. Serba salah. Dan janji suamiku selalu palsu. Entah sudah berapa kali dia janji mau tobat, tapi hanya tobat sambal. Pada akhirnya yang bisa aku lakukan hanya cerita ke adikku. Setiap saat aku main ke rumah Rara, nama adikku, aku sekedar meminta dia untuk jadi pendengar saja. Tapi ngomong sama Rara seperti percuma. Dia malah menyalahkanku. Kenapa terlalu percaya sama suami? Katanya, biar suamiku jelek, tapi tetap juga punya keinginan. Punya hawa. Aku malah keki juga akhirnya kan.
Sudah hati lagi susah, curhat ke saudara malah nyalahin. Tobat, tobat, tapi ada obatnya. Nanang, suami Rara, justru memberi pembelaan padaku. Dan aku merasa nyaman dan cocok ngobrol sama Nanang. "Kamu di mana, Nang?" tanyaku di telepon pada suatu kesempatan. "Di luar. Lagi belanja." "Ada apa, Mbak?" "Gak apa-apa. Pengen ngobrol saja," jawabku, merasa kecewa. "Kirain di rumah." "Aku mau ke sana," gitu kan kataku. "Gak bisa ngobrol di telepon toh?" tanyanya. "Di situ berisik banget, susah nangkepnya," jawabku. "Ya namanya di pasar, Mbak." "Yowes, besuk-besuk aja." Aku pun menutup sambungan. Rara itu adikku bungsu. Masih ada satu kakakku, perempuan. Tapi hubungan kami gak sedekat sama Rara. Aku selalu menganggap Rara beruntung, punya suami kalem, penyabar, dan cakep. Sebenarnya suamiku sama, cuma kurang cakep. Dan yang jauh dari dugaanku, dia selingkuhin aku. Tambah sekarang gak ada yang bisa aku lihat dari dirinya. Udah gak ganteng, nyakitin hati pula, kayak gitu kan kesalku dalam hati. Seorang suami itu bisa jadi ujian buat istri. Dan menghadapi ujian itu ada dua cara, yakni bersabar saat melewati, atau dengan emosi lalu lari. Itu kalimat Nanang yang mengena di hatiku. Jika aku sedang diuji, artinya aku mau naik kelas. Lalu naik kelasku nanti akan jadi istri yang seperti apa? Pemikiran itu yang selalu melemahkan. Karena logikaku tetap berontak. Sekalipun aku lulus dan naik kelas, tetap saja Mas Yundi sudah jadi sisa orang. Suatu hari aku telpon Nanang lagi. "Kamu di mana?" tanyaku. "Di rumah, Mbak." "Duh, kok di rumah sih?" kataku. "Loh, ada apa, Mbak?" "Kemarin berharap aku di rumah. Sekarang aku di rumah malah sedih." "Piye toh?" "Kayak gitu kan katanya." Spontan aku tertawa mendengar omongan Nanang. Yang aku suka ya di situ. Dia bisa bikin aku tertawa lepas, padahal keadaan hatiku benar-benar susah. "Tapi ini sudah mau sore, bentar lagi Rara pulang," kilahku. "Loh, justru kalau ada Rara kita kan malah bisa ngobrol santai tuh, Mbak." "Aku gak mau." "Kenapa gak mau?" "Dia suka nyalahin aku." "Dia gak nyalahin kok. Mbak Tiara saja yang terlalu sensitif." Maksud Rara itu mau di posisi independen. Gak kesana gak kesini. Karena dia masih ingin Mbak Tiara sama Mas Yundi akur lagi, gitu kan katanya. Aku diam. Tapi bukan sadar setelah mendengar ucapan Nanang. Melainkan lagi mikir, gimana caranya agar bisa ajak Nanang ngobrol empat mata. "Buruan Mbak Tiara kesini. Biar toko aku tutup," kata Nanang masih di telepon. Nanang itu punya toko sembako di rumah. Sedang Rara PNS guru. Asal tahu, dari 3 bersaudara yang gak jadi pegawai cuma aku saja. "Gak ah. Rara sebentar lagi pulang," gitu kan tolakku. "Yowes, kalau gitu biar Rara aku larang pulang dulu." "Maksudnya gimana tuh?" tanyaku heran. "Hari ini Rara ada acara lembur di sekolah. Persiapan acara wisuda kelas 9 besok." Dengar jawaban itu serentak aku girang. Tapi gak aku luapkan. Cukup dalam hati saja. Setelahnya,
Aku meluncur ke rumah Nanang. Lah kok tokonya ditutup beneran? Tanyaku setelah melihat pintu rolling door toko tertutup. Iya mbak, lah terus karyawannya. Tanyaku yang sebenarnya ingin memastikan keamanannya. Sekali-kali bikin karyawan seneng gak apa-apa kan? Gumamku seraya melangkah masuk ke rumah. Di ruang tengah kami memilih tempat. Begitu duduk aku malah bingung. Gak tahu mau ngomong dari mana. Mungkin sudah grogi dulu. Kayak nervous gitu kan. Abis Nanang menggeser kursi dan diletakkan di depanku persis sih. Maksudnya biar dia jelas dengar ceritaku, tapi aku malah salah tingkah. Loh, kok malah diam mbak? Ayo cerita saja, katanya. Entar dulu toh. Ambil nafas dulu biar tenang, timpalku untuk menutupi sikap grogiku. Sejak tahu perbuatan Yundi kami sebenarnya sudah pisah ranjang. Kataku yang kemudian disusul perasaan heran, kenapa yang keluar kok malah kalimat yang seperti itu. Ini Mbak Tiara sekedar cerita atau sekaligus minta solusi? Tanya Nanang. Ya cerita sajalah. Emang ada solusinya kah? Tanyaku sambil ngarep jawaban yang seperti aku inginkan. Semua masalah pasti ada solusinya, gitu kan katanya. Kira-kira solusinya apa ya? Tanyaku bernada serius. Ya segera akhiri pisah ranjang. Itu mah bukan solusi, tapi mengambil ludah sendiri. Loh kok bisa begitu? Nanang nampak heran. Aku sudah ngomong sama dia, di rumah aku hanya melihat anak-anak saja. Aku sudah gak punya suami. Waduh, serunya. Kenapa? Aku penasaran. Sekarang senjata makan tuan kan? Ah, siapa bilang? Aku gak merasa gitu, kok. Tapi tetap kesepian toh. Katanya lagi. Aku gak langsung jawab. Karena memang itu yang kurasakan saat ini. Aku mendengus gusar, lalu kataku. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Dan aku akan berusaha bertahan, kayak gitu kan kataku. Sampai kapan? Ya, sampai aku merasa bahwa sendiri bukanlah sebuah beban. Apa aku kasih saja? Wahaha. Gitu kan ucapnya ngawur. Walau ucapan Nanang hanya sekedar guyonan, tapi sumpah ada yang berdesir di dalam dadaku. Aku menatapnya lekat-lekat. Kamu serius? Tanyaku kayak ada yang dorong. Tawanya seketika redam, lalu menatapku dengan tatapan tajam. Dan ucapnya pelan. Kalau aku serius, apa Mbak Tiara mau? Lia maulah. Ucapan itu meluncur begitu saja dari bibirku, sudah seperti hilang rasa maluku. Nanang gak ngomong apa-apa, malah berdiri lalu melintas ke depan. Rupanya melihat situasi di depan, lalu menutup pintu rapat-rapat. Dia kembali masuk dan berdiri di depanku. Kita di ruang tamu aja yuk, katanya sambil meraih tanganku dan ditariknya. Tentu aku hanya manut saja. Dan di kursi yang ada di ruang tamu itulah Nanang telah mengabulkan permintaanku, menjebol sumbatan dalam otakku, melancarkan kembali saluran yang sempat macet, dan melepaskan beban berat yang setahun ini telah menderaku. Jujur aku senang. Aku girang, karena sawahku menjadi basah kembali dari kekeringan yang berkepanjangan. Aku seperti hidup kembali, dan seketika itu semangatku kembali menyala. Betapa tidak, karena ternyata Nanang telah memberiku lebih dari ekspektasiku,
dari semua yang pernah aku rasa dari suamiku. Tapi aku merasa heran. Satu sisi aku mau dikasih solusi dari himpitan rasa sepi, di sisi lain, yang ngasih solusi justru adik iparku sendiri. Dan yang bikin aku gak habis pikir, Nanang yang kelihan pendiam dan setia itu ternyata juga tega bermain di belakang istrinya. Artinya dia gak lebih baik dari Yundi. Aku baru sadar, ternyata lelaki itu rata-rata begitu. Ketika ada kesempatan, pasti akan dimanfaatkan. Kayak gitu kan kira-kira. Tapi, memang aku juga bukan wanita yang sempurna. Akulah yang berandil besar atas kecurangan Yundi, suami dari adik kandungku sendiri. Sungguh, sebenarnya aku memang gak mau merusak rumah tangga adikku, tapi entahlah, rasanya aku seperti sudah gak bisa nahan lagi, dan Yundi pah satu-satunya lelaki yang bisa aku percaya. Mungkin setelah nanti aku dapat menemukan penggantinya, baru aku bisa lepaskan dia. Karena aku sudah gak mau lagi sama suamiku, meski kami masih tinggal serumah. Sekalipun kami sudah sama-sama selingkuh, tapi aku tetap sudah gak mau kembali. Yundi yang memulai semua ini, dan hatiku sudah terlanjur sakit, gak bisa diobati. Begitulah kisah hidupku, kisah yang cukup memilukan, dan aku berharap tak akan terjadi pada yang lain, karena kebahagiaan yang sempurna itu apabila kita hidup dalam keluarga yang saling mencintai, bukan saling mengkhianati. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Selesai dan terima kasih.